Selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi dalam pelajaran PABP. Kali ini kita sudah masuk pada pelajaran 2, yaitu Pertapa Siddhartha menyiksa diri. Kita akan masuk pada kegiatan belajar 4, yaitu bertapa menyiksa diri di hutan Uruvela, dan kegiatan belajar 5, yaitu perumpamaan gitar dan kayu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat memahami ketekunan, kegigihan, serta usaha dari Pertapa Siddhartha untuk mencapai cita-citanya melalui penyiksaan diri. Pada video pembelajaran kemarin, Pertapa Siddhartha telah berguru kepada Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa, tetapi masih belum menemukan jawaban yang dicarinya, meskipun telah berguru kepada guru yang terkemuka. Akhirnya Pertapa Siddhartha pun memutuskan untuk berusaha sendiri dengan segala cara. Bagaimanakah usaha yang dilakukan beliau? Mari simak video pembelajaran berikut. Kegiatan belajar 4, bertapa menyiksa diri di hutan Uruvela. Setelah meninggalkan Udaka, Pertapa Siddhartha pergi ke negara Magadha dan akhirnya sampailah di kota Sena. Di dekat kota itu terdapat sebuah hutan yang bernama Uruvela. Di tempat inilah Pertapa Siddhartha bersama dengan 5 orang pertapa berlatih berbagai cara usaha keras yang disebut dengan penyiksaan diri atau dukkha racarya. 5 orang pertapa itu adalah Kondana, Badia, Vapa, Mahanama, dan Asaji. Usaha keras ini dijelaskan dalam 4 tingkat, yaitu meskipun yang tersisa hanyalah kulit, meskipun yang tersisa hanyalah urat, dan meskipun daging dan darahku menguap, aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum mencapai kesempurnaan. Mereka beranggapan bahwa praktik ini dapat membantu mereka untuk mencapai kebuddhaan, sehingga mereka pun berhenti mengumpulkan dana makanan dan hidup dari hanya buah-buahan yang jatuh dari pohon. Kemudian mereka bertahan hidup hanya dengan buah yang jatuh dari pohon di mana tempat mereka duduk. Menjemur badannya di bawah terik matahari pada siang hari dan pada waktu malamnya berendam di sungai pada waktu yang lama. Dan mereka juga menggemertakkan gigi, mendencakkan lidah untuk menekan kesadaran-kesadaran yang tidak baik dengan kesadaran yang baik. Kemudian juga mengembangkan apanajana, yaitu usaha terus-menerus menahan napas yang masuk dan keluar melalui mulut atau hidung, sehingga udara tidak dapat masuk ataupun keluar. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, maka beliau meningkatkan usaha dengan latihan yang lebih tinggi, sehingga membuat tubuhnya menderita sakit yang sangat hebat. Namun demikian, beliau tetap tenang, menjaga batinnya agar tidak melekat, selalu waspada serta berusaha untuk mencapai penerangan agung. Kemudian tubuh Pertapa Siddhartha mengalami panas yang luar biasa sehingga menyebabkan beliau pingsan. Dengan masih posisi duduk, hanya kepala saja tertunduk. Setelah bangun dari pingsannya, beliau melanjutkan latihan penyiksaan diri dengan berpuasa atau tidak makan apapun, atau mengurangi makan sedikit demi sedikit, hanya makan beberapa butir nasi saja dalam 1 hari. Tentu kesehatannya semakin memburuk sehingga membuat perutnya tertekan, tulang punggungnya dapat dipegang. Kemudian dia merupakan tengkorak hidup dengan tulang-tulang yang dilapisi kulit dan daging yang sudah tidak ada lagi. Warna kulitnya juga berubah, rambutnya menjadi rontok, dan jika berdiri
beliau tidak kuat karena kakinya gemetaran. Demikianlah latihan penyiksaan diri yang beliau lakukan selama 6 tahun. Namun, semua usaha tidak membuahkan hasil. Kemudian kegiatan belajar 5, perumpamaan gitar dan kayu. Lewatlah serombongan penyanyi ronggeng dekat gubuk pertapa Siddhartha. Mereka sambil bernyanyi dan bergurau. Salah seorang di antaranya bernyanyi syair sebagai berikut. Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus, lagunya hilang. Dan jika terlalu kendor, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Oleh karena itu, orang yang memainkannya lah harus pandai menimbang dan mengira. Setelah mendengarkan syair itu, pertapa Siddhartha menyadari bahwa tali kehidupan tidak boleh ditarik terlalu keras sehingga dapat menyebabkan kematian, dan juga tidak boleh terlalu kendor sehingga menyebabkan suasana lupa akan tujuan dari pencapaian penerangan sempurna. Kemudian muncul di benaknya untuk membuat 3 macam perumpamaan. Pertama, jika sepotong kayu diletakkan di dalam air, kemudian ia berpikir untuk membuat api dari kayu tersebut, maka tidak akan bisa karena kayu tersebut basah. Begitu pula dengan para pertapa dan brahmana yang masih terikat dengan kesenangan, maka batinnya masih ingin menikmati kesenangan tersebut, maka tidak akan berhasil. Kedua, jika kayu basah tersebut diletakkan ke tanah kering, kemudian diambilkan sepotong kayu yang kering dan digosokkan untuk menghasilkan api, maka juga tidak bisa, sebab salah satu potong kayu adalah basah. Begitu pula dengan pertapa dan brahmana yang masih terikat kepada kesenangan nafsu indera, maka batinnya ingin menikmati pasti juga tidak akan berhasil. 3. Jika sepotong kayu kering diletakkan di tanah dan dibawakan sepotong kayu kering, kemudian digosok-gosokkan, maka akan dapat menghasilkan api. Nah, begitu pula dengan para pertapa dan brahmana yang tidak lagi terikat pada kesenangan nafsu indera, maka batinnya juga tidak terikat. Maka dalam keadaan tersebut pertapa dapat memperoleh penerangan agung. Setelah merenungkan perumpamaan tadi, maka pertapa Siddhartha mengambil keputusan untuk tidak berpuasa lagi. Kemudian beliau mandi di sungai dan ketika hendak kembali ke gubuknya, beliau jatuh pingsan. Kemudian waktu itu diselamatkan oleh seorang anak penggembala kambing yang bernama Nanda dengan memberikan segelas susu kambing. Dan perlahan-lahan tenaga pertapa pun pulih kembali dan ia dapat melanjutkan perjalanannya. Sejak hari itu, pertapa diberi makan air tajin untuk mengembalikan kekuatan dan kesehatannya. Selanjutnya, dalam waktu yang tidak lama, pertapa sudah dapat makan dengan makanan lain sehingga kesehatannya pun pulih kembali. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Catatlah setiap tulisan yang muncul pada video pembelajaran dan juga pesan cerita yang tertera pada halaman tersebut, kemudian foto dan kirimkan ke Lause. Sampai jumpa, salam sehat, Namo Buddhaya.